berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Wah, adik-adik, apa yang kalian lihat? Tidak ada apa-apa ya. Nah, bagaimana caranya supaya kelihatan ya? Tunggu ya. Jadi kelihatan. Jadi terang. Wah, ternyata tidak bisa adik-adik. Sudah deh, kakak cari tombol lampunya saja ya. Nah, sekarang baru kelihatan ya. Nah, adik-adik kalian tahu tidak sih kalau dulu sekali, jauh sebelum kalian lahir, sebelum orang tua kalian lahir, bahkan sebelum kakek nenek kalian lahir itu, dulu sekali itu belum ada apa-apa. Hanya ada Tuhan saja. Lalu bagaimana bisa terjadi ada dunia ini yang kita tinggali saat ini? Bahkan semua yang ada di dalamnya itu bagaimana ya? Nah, hari ini, melalui ibadah hari ini dari firman Tuhan, nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara Tuhan menciptakan atau membuat dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Dan adik-adik, kalian tahu Tuhan mengasihi semua yang Dia ciptakan, termasuk semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada. Bahkan kalian tahu burung pipit yang kecil itu pun Tuhan kasihi. Bunga yang ada di padang itu Tuhan kasihi. Nah, seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini untuk kita memulai ibadah kita. Adik-adik, burung pipit yang kecil, bunga bakung pun dikasihi Tuhan. Apalagi kita ya. Yuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa ada untuk mengikuti ibadah. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai nanti selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kalian pernah lihat gunung? Pernah ya? Nah, pernah lihat sungai? Wah, pasti juga pernah ya. Kalau laut? Wah, kakak yakin kalian pasti pernah lihat karena kita ada di pinggir laut sebenarnya ya. Kota Gunung Sitoli ini ada di pinggir laut. Nah, adik-adik, kalau kita melihat semua yang ada, ya, gunung, sungai, laut, bahkan semua tanaman-tanaman, hewan-hewan, kita pasti langsung mengingat siapa yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Apakah manusia bisa membuatnya? Tentu saja tidak ya. Tapi Tuhan bisa menciptakannya karena Tuhan berkuasa. Tuhan itu hebat
dan berkuasa. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik, Allah kita itu kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, kalian pernah pergi ke hutan? Di hutan ada apa? Ada banyak tumbuhan, banyak pohon, banyak juga hewan-hewan. Nah, satu hewan yang tinggal di hutan ada apa? Monyet ya. Bunyinya bagaimana? Begitu ya. Nah, kalau ke laut pasti pernah ya. Pasti pernah lihat laut, karena di Gunung Sitoli ini sepanjang pinggir jalannya kita bisa lihat laut ya kan. Nah, jadi kita mau nyanyikan sebuah lagu ya. Siapa yang buat hutan? Ya, Tuhan Yesus. Siapa yang buat lautan? Tuhan Yesus. Nah, jadi nanti waktu ada kata hutannya, kita akan membuat suara begini. Begitu ya, seperti suara monyet. Nah, kalau nanti lautan, karena lautan kan kita tidak bisa dengar suara ikan ya, jadi nanti kita buat seperti ini, bala-bala kalau untuk lautan ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Siapa yang buat hutan? Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesus raja dunia ini. Hutan dan lautan. Sekali lagi ya. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesus raja dunia ini. Hutan dan lautan. Bala-bala-bala. Adik-adik, ini adalah Alkitab. Melalui Alkitab, Allah menceritakan tentang dirinya kepada kita. Allah menceritakan tentang siapa Dia dan perbuatannya, apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Walaupun saat ini kita tidak melihat Allah ya, kita tidak berbicara langsung kepada Allah, tapi Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab yang kita dengarkan waktu kita beribadah seperti saat ini, atau ketika kita membaca Alkitab bersama-sama beribadah di rumah dengan keluarga kita. Di situ Allah berbicara kepada kita. Jadi adik-adik, kita mau saat ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, yuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik, dan Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau begitu duduknya yang baik, pasang telinganya, tidak lagi bermain-main ya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebenarnya mau tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik, dari Alkitab kita akan belajar hari ini di bagian pertama dari Alkitab ya. Kitab Kejadian. Kejadian ini menceritakan bagaimana Tuhan membuat atau menciptakan dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, kita biasanya cari apa? Wah, kita cari bahan-bahannya dulu ya. Oh, misalnya contoh mama kalian mau membuat kue nih. Pasti siapkan telur, siapkan mentega, siapkan tepung, lalu bahan-bahan yang lain. Lalu semuanya diaduk, di mixer, lalu dipanggang. Lalu jadilah kue. Ya, seperti itu. Kalau kita mau membuat sesuatu, kita pasti butuh bahan-bahan, ya kan? Untuk kita bisa membuat itu. Nah, tapi apakah waktu Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya Tuhan butuh sesuatu? Tidak. Tuhan tidak butuh sesuatu untuk bisa menciptakan. Tuhan menciptakan semuanya ini dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Wah, luar biasa ya. Dari tidak ada apa-apa, kalian bayangkan tadi waktu di awal gelap, tidak ada apa-apa. Tuhan menciptakan itu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu hebat, Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Ya, termasuk menciptakan dari yang tidak ada apa-apa. Bayangkan tidak ada apa-apa, Tuhan bisa membuat. Tuhan bisa menciptakan. Karena Tuhan berkuasa. Nah, adik-adik, lalu bagaimana caranya Tuhan menciptakan? Apa yang Tuhan ciptakan atau apa yang Tuhan buat? Nah, kita lihat di Alkitab kita ya. Di Kejadian 1 ayat 1. Di situ disampaikan atau dituliskan di sini bahwa apa? Kakak bacakan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bumi di sini dituliskan belum berbentuk dan kosong. Jadi belum ada apa-apanya, kosong. Lalu kalau kosong harus diisi dong, ya kan? Nah, jadi Tuhan mau membuat bumi itu atau dunia itu supaya ada isinya. Nah, jadi apa yang Tuhan lakukan? Nah, dengar baik-baik ya. Ini yang Tuhan lakukan untuk membuat dunia ini ada isinya. Tuhan berfirman. Tuhan berkata. Berkata, berfirman itu berarti Tuhan berkata-kata. Seperti kakak sekarang berkata-kata. Hanya dengan berfirman. Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Dan kalian tahu setelah Tuhan menyampaikan itu, setelah Tuhan berkata seperti itu, terang itu lalu jadi. Langsung jadi terang. Nah, tadi gelap, ya kan? Tidak ada apa-apa. Sekarang terang. Nah, jadi itu hari pertama. Tuhan membuat terang dari gelap tadi, ya kan? Jadi ada terang dan ada gelap. Itu di hari pertama. Wah, terang berarti sudah kelihatan ya. Nah, tadi kan gelap. Nah, lalu Tuhan lanjutkan lagi itu di hari pertama. Sekarang di hari berikutnya, hari kedua. Tuhan membuat apa? Tadi sudah ada terang dan gelap. Lalu Tuhan bilang apa? Wah, harus ada yang memisahkan air. Jadi tadi ada air. Ya, Tuhan bilang
Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Apa? Cakrawala. Jadi cakrawala itu untuk apa? Untuk memisahkan air di atas bumi dan air di bawah bumi. Wah, lalu Tuhan bilang cakrawala itu kita sebut juga dengan langit. Ya, jadi hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Dan ingat tadi, Tuhan melakukannya, menciptakannya hanya dengan berfirman. Ya, berfirman. Dan seperti di hari pertama juga tadi adik-adik, waktu Tuhan melihat terang dan gelap itu jadi, lalu di hari kedua cakrawala itu jadi. Dan Tuhan bilang, sudah ada nih air di atas dan air di bawah. Nah, Tuhan bilang, air yang di bawah ini harus berkumpul di satu tempat sehingga ada yang kering, ya. Jadi yang kering itu kita sebut daratan. Lalu yang air ini berkumpul ya di satu tempat. Jadi ada dipisahkan yang kering dan air, ya. Nah, itu hari kedua. Lalu Tuhan melihat semua yang diciptakan itu dan Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Kita ulangi sama-sama ya. Semuanya baik. Nah, lanjut lagi nih adik-adik. Tadi hari pertama sudah, hari kedua sudah, sekarang hari ketiga. Nah, tadi kan sudah dipisahkan ya, yang kering dan yang kumpulan air, ya kan? Yang kering tadi disebut apa? Daratan, dan yang kumpulan air tadi disebut laut. Lalu Tuhan berfirman lagi. Tuhan berkata-kata lagi apa? Wah, harus tumbuh dari yang di tempat yang kering tadi. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ya, semua yang bertunas, yang mengeluarkan biji. Tuhan berfirman seperti itu, maka jadilah seperti itu. Muncul tumbuh-tumbuhan yang bertunas, pohon-pohon yang mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, tumbuh. Luar biasa ya, itu hari ketiga. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan Tuhan melihat semuanya yang sudah jadi itu. Lalu Tuhan berkata apa? Semuanya baik. Yuk sama-sama. Semuanya baik. Nah, adik-adik kita lanjut nih hari keempat. Nah, waktu hari keempat Tuhan berfirman. Tuhan berkata-kata seperti ini. Baiklah, ada benda-benda di cakrawala. Tadi ya cakrawala kita sebut juga langit ya. Nah, benda-benda ini untuk apa? Untuk membedakan siang dan malam. Jadi ada benda-benda langit untuk membedakan siang dan malam. Dan setelah Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang di langit. Untuk membedakan siang dan malam. Kalau siang ada apa adik-adik yang kita lihat saat ini? Matahari. Lalu kalau malam hari ada apa? Ada bulan dan bintang. Wah, kalian pernah lihat ya bulan dan bintang? Kalau matahari mungkin tidak bisa melihat secara langsung ya. Tapi kalian bisa bayangkan betapa besarnya itu semua ya, bulan, bintang, matahari. Tuhan menciptakannya, membuatnya hanya dengan berfirman. Jadi semuanya. Dan waktu Tuhan melihatnya, Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Sama-sama kita katakan, semuanya baik. Lalu di hari yang kelima, Tuhan bilang apa? Biarlah hidup hewan-hewan yang terbang di cakrawala dan yang hidup di air tadi, yang sudah kumpulan air tadi. Nah, lalu Tuhan berfirman seperti itu, jadilah hewan-hewan yang hidup terbang di cakrawala dan yang hidup di air. Dan kalian tahu adik-adik, jadilah seperti itu. Maka yang terbang kita sebut apa? Burung, jadilah burung-burung. Dan di dalam air jadilah ikan. Dan itu dengan berfirman. Sekali lagi Allah menciptakan semuanya dengan berfirman. Ya, dan waktu Allah melihat semuanya, Allah berkata apa? Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Lalu adik-adik, di hari berikutnya, hari keberapa tadi? Sudah sampai hari keberapa? Nah, tadi sudah sampai di hari ke-5, berarti sekarang hari ke-6. Di hari ke-6, Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman, jadilah hewan-hewan
yang hidup di permukaan bumi. Ya, jadi tadi kan hewannya di air dan yang terbang. Lalu yang di permukaan bumi tadi, yang di daratan tadi, ya, jadilah hewan-hewan yang hidup di dataran bumi. Dan jadilah adik-adik hewan-hewan, segala jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman tadi. Tuhan berfirman, lalu jadilah itu. Dan Tuhan waktu melihat semuanya itu, Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Nah, adik-adik masih ingat tidak tadi? Dari hari pertama sampai hari ke-6. Apa? Yuk kita mau ingat lagi ya, kita ulangi. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit. Hari kelima, Tuhan menciptakan ikan dan burung. Hari keenam, Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat. Nah, adik-adik, apakah sudah selesai sampai di situ? Nah, ternyata belum selesai. Tapi dilanjutkan minggu depan ya cerita firman Tuhannya ya. Ada yang istimewa, yang spesial yang Tuhan ciptakan setelah Tuhan menciptakan hewan darat. Apa yang Tuhan ciptakan yang istimewa, yang spesial? Minggu depan akan dibahas di cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kalau kita ingat-ingat lagi tadi ceritanya, bagaimana cara Tuhan tadi menciptakan semuanya, membuat semuanya? Dengan berfirman, dengan berkata-kata. Karena perkataan Tuhan itu atau firman Tuhan itu berkuasa, hebat, ya. Bukan seperti perkataan kita. Contoh misalnya kakak, sekarang kakak bilang, oh jadilah di sini pohon mangga. Apakah bisa jadi? Tidak. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa melakukan yang Tuhan lakukan. Tidak ada orang yang bisa membuat sesuatu hanya dengan mengucapkannya saja. Ya, itu manusia karena kita terbatas, tapi Tuhan itu hebat, luar biasa. Dia bisa membuat yang ada ini, semua yang ada itu dari tidak ada. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Maka adik-adik, kalau kita melihat semua ciptaan Tuhan, kalau kita melihat seperti yang kakak bilang tadi ya, ada gunung, laut, dan sungai, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya, ya kan? Tidak mungkin itu bisa muncul dengan tiba-tiba, ya, karena ada banyak loh orang-orang yang berkata seperti itu. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya kalau Tuhan yang menciptakan. Mereka bilang apa? Itu semuanya ada di alam seperti itu. Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi adik-adik dari kecil kalian harus mengingat selalu. Setiap kali kalian melihat apapun yang ada di sekitar kalian, kalian harus selalu ingat. Waktu lihat pohon, selalu ingat, siapa yang buat pohon? Tuhan. Waktu kalian lihat bunga, siapa yang buat bunga? Tuhan. Saya tidak bisa. Ya, siapa yang buat dunia ini? Tuhan. Karena kita manusia tidak bisa. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik nanti boleh diteruskan lagu ini dengan semua hal yang kalian lihat di sekeliling kita. Dan sambil mengingat kalau hanya Tuhan yang bisa membuatnya. Kita
Tidak bisa, karena Tuhan berkuasa. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama Tuhan buat gelap terang. Pada hari pertama gelap terang. Pada hari kedua Tuhan buat cakrawala. Pada hari kedua cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan buat tumbuhan. Pada hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan buat benda langit. Pada hari keempat benda langit. Pada hari kelima Tuhan buat ikan burung. Pada hari kelima ikan burung. Pada hari keenam Tuhan buat hewan darat. Pada hari keenam hewan darat. Nah, nanti bisa dinyanyikan lagunya untuk mengingat ini ya. Nah, adik-adik ingat tadi di hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan darat. Tapi tidak hanya itu. Sini masih kosong. Apa yang Tuhan ciptakan selain hewan darat? Minggu depan ya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah akan selesai. Puji Tuhan ya. Kita belajar hari ini bahwa Tuhan berkuasa. Dan semua yang ada di dunia ini Tuhan yang menciptakan. Ingat ya, ketika kalian melihat apapun, harus selalu ingat siapa yang membuat ini, siapa yang menciptakan ini. Tuhan. Dan puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan ya. Jadi adik-adik tetap semangat ya ibadahnya ya, walaupun dari rumah. Minggu depan kita mau dengar lagi ceritanya, lanjutan ceritanya ya. Ibadah kita sudah selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik nanti persembahannya dititip ke orang tua ya, untuk diserahkan ke gereja. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan begitu luar biasa dan berkuasa menciptakan semuanya. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini dalam setiap kegiatan, setiap hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan tolong kami. Berkati orang tua kami, beri mereka kekuatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami di sepanjang minggu ini. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah kiranya kami selalu memuliakan Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, biarlah kiranya Tuhan menolong presiden dan semua orang-orang yang membantunya untuk mengatasi keadaan di negara kami ini. Biar keadaan di negara kami ini bisa segera pulih. Terima kasih Tuhan,
Kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dah.